Ini sih fix, Elvano nih sampai nggak mau deket-deket sama Mika. Bahkan waktu di angkot pun Elvano ini memilih duduk berseberangan sama Mika. Takutnya kalau di sebelahnya dia tuh bakal deg-degan. Dan gara-gara salah angkot, mereka pun harus turun di tengah jalan. Nah di sini Elvano ini kan masih jalan nih bareng Mika. Ya tuh kayaknya nggak mau deket-deket gitu dan minta Mika itu berdirinya agak jauhan gitu. Dan akhirnya waktu itu Mika pun bilang kepada Elvano kalau mereka salah jurusan dan pergi ke seberang di angkot yang lain. Nah di sini Mika pun menggandeng tangan Elvano masuk ke angkot. Elvano pun cuman diem aja sambil merasakan kalau dadanya deg-degan lagi. Dan masih dengan konteks yang sama, ia nggak mau duduk di sebelah Mika. Tapi waktu lihat ada cowok lagi naik ke angkot, dia tuh kayaknya nggak mau dan nggak rela gitu kalau sampai Mika duduk deket cowok lain. Jadi Elvano ini pindah ke sebelah Mika. Nah tiba-tiba ada penumpang lain tuh duduk di sebelah Elvano dan ngempet-ngempet gitu. Jadi kan si Elvano nih posisinya deket banget kan sama Mika. Dia jadi nggak karuan nih perasaannya dan minta diturunin di tengah jalan. Si Mika sih kesel banget lihat Elvano tuh bener-bener aneh banget. Dan sampai akhirnya mereka berdua sampai di toko HP dan beliin HP buat Bu Melani dan satu lagi buat Mika. Tapi Mika merasa tidak pantas untuk menerima pemberian Elvano, apalagi hadiah yang sangat mahal. Jadi karena Elvano ini maksa, Mika pun bilang dia mau menerima asal Elvano belikan HP yang paling murah. Di sini Elvano ini malah senyum-senyum sendiri karena ia baru tahu ternyata memang Mika ini benar-benar beda dari kebanyakan orang yang lainnya. Dan habis itu mereka pun masih bergegas untuk pergi cari kontrakan buat Elvano dan juga Bu Melani. Dan habis itu mereka dapat kontrakan, barulah si El nganterin si Mika pulang. Ngomong-ngomong soal kepulangan Mika nih, di rumah Mika di situ ada Nando dan temen-temennya. Emang Nando ini sengaja untuk datang ke rumah Mika, berusaha untuk membuat sibuk Pak Ardi sehingga Nando bisa menyelinap masuk ke kamarnya Mika. Nah waktu itu juga waktu Mika masuk nih ke dalam rumah, dia tuh kaget banget karena ternyata Nando sudah bersembunyi di dalam sana. Dan ketika ia itu masih dalam posisi video callan sama si Elvano nih, Elvano tahu kalau Nando ada di sana, langsung panik dan Elvano pun bergegas menyusul. Bakal ada keributan nih hari ini, seru banget kayaknya. Nah di sisi lain nih ya, Bu Linda ini memaksa Isyana untuk pulang ke rumah dan menjemput paksa dia dari rumah Tisa. Dan di tengah jalan dia pun ditelepon oleh Pak Tony dan merencanakan pesta pernikahan bersama dengan Pak Tony, membuat Isyana ini benar-benar merasakan sakit hati. Akhirnya Isyana ini turun dari mobil dan niatnya mau bunuh diri. Lagi-lagi lah Bu Linda sebagai seorang ibu drama queen berusaha untuk minta maaf kepada Isyana dan meyakinkan kalau ia tidak akan pernah menjodohkan Isyana lagi dengan Pak Tony. Tapi seperti yang kita tahu, itu cuman akal bulusnya Bu Linda aja agar Isyana bisa luluh dan gak nekat buat bunuh diri. Nah waktu telepon-teleponan itu tuh di rumahnya Pak Tony, ternyata Bu Hera ini mendengar semua percakapan Pak Tony di telepon kalau ia ingin menikahi Isyana. Sebenarnya Bu Hera ini geram, tapi dia lagi cari bukti yang kuat nih agar Pak Tony tidak bisa mengelak lagi. Tapi benar kata Kayla menyuruh si Bu Hera ini untuk segera mengeruk semua harta kekayaannya Pak Tony atas namanya Bu Hera sebelum Pak Tony dan juga Nando berbuat seenaknya kepada mereka. Dan satu lagi nih, di episode kemarin sudah disebutkan kalau si Aryo ini akan menyuruh orang untuk berpura-pura menjadi anaknya Kalina. Nah, Mimin ada prediksi satu nih di sini. Lola yang kemarin Mimin bilang freak itu, ternyata dia itu lagi mengemban sebuah masalah yang sangat berat karena adiknya terpaksa harus dioperasi sebab kena gagal ginjal. Tapi Lola ini gak punya biaya. Kalau Mimin pikir nih nanti dia yang akan dibayar oleh Pak Aryo untuk pura-pura menjadi anaknya Bu Kalina.